Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-10. Saya akan membacakan Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema pembawa berita. Pembawa berita. Mari kita mengobservasi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Siapa tokoh-tokoh yang ada, yang terlibat di dalam ayat-ayat ini? Tentu kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya supaya kita mengetahui tokoh-tokoh yang ada yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang pertama tentunya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah. Dan yang kedua ada ke-12 muridnya. Di dalam ayat yang kelima bagian A dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat yang ada di dalam ayat-ayat ini adalah Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya atau ke-12 rasulnya. Dan ke-12 murid atau rasul itu disebutkan nama-nama mereka di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Matius pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di sana dituliskan, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada ke-12 muridnya atau ke-12 rasul. Peristiwa apa yang terjadi? Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus ke-12 rasul, ke-12 muridnya untuk menjadi pembawa berita. Pergilah dan beritakanlah. Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita, untuk pergi dan memberitakan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ke-12 rasul, ke-12 muridnya, untuk pergi dan menjadi pembawa berita. Tugas utama yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Menyampaikan kepada orang-orang, pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan berita ini, kerajaan surga sudah dekat, memiliki arti yang mendalam, yaitu
Tuhan sendiri telah datang. Maka semua orang perlu mengetahuinya bahwa Tuhan sendiri telah datang. Karena Tuhan datang dengan membawa keselamatan. Kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga murid-muridnya harus menjadi pembawa berita. Kerajaan surga sudah dekat. Tuhan sudah datang membawa keselamatan. Mesias sudah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita keselamatan. Tidak hanya memerintahkan, menyuruh murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita. Kerajaan surga sudah dekat. Tuhan sudah datang dengan membawa keselamatan. Mesias sudah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Tuhan juga memberikan bekal kepada murid-muridnya. Bekal yang Tuhan berikan bukan hal-hal yang jasmani. Bukan roti, bukan minuman, bukan uang, bukan emas dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan bekal, yaitu kuasanya kepada murid-muridnya. Sehingga ketika murid-murid menjadi pembawa berita, memberitakan kepada orang-orang bahwa kerajaan surga sudah dekat, Tuhan sudah datang dengan membawa keselamatan, Mesias sudah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Murid-murid disertai dengan kuasa Tuhan. Mereka dapat mengusir roh-roh jahat. Mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Karena Tuhan memberikan bekal, yaitu kuasanya. Di dalam Injil Matius pasal 10 ini, ayat yang pertama dituliskan di sana. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita. Tuhan tidak hanya mengutus begitu saja, tetapi Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Juga di dalam Injil Matius pasal 10 ini ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka pergi dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat, dan ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Tuhan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasanya. Tuhan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi. Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan kemampuan kepada murid-muridnya. Dan interpretasi yang dapat kita pelajari dari kisah ini, peristiwa ini adalah Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita keselamatan. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita keselamatan, untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada murid-murid yang diutusnya. Itu hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Dan aplikasi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga memberikan tugas kepada
semua muridnya, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kepada kita semua, untuk menjadi pembawa berita keselamatan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Tuhan sudah datang ke dunia membawa keselamatan. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi pembawa berita, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita umat-umat Tuhan, kita menjadi murid Tuhan. Dan ini juga Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita menjadi pembawa berita, berita keselamatan, kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan siapa yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan sudah datang mengasihi umat manusia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya, termasuk kita, untuk menjadi pembawa berita keselamatan, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memberikan tugas kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan kuasanya kepada kita, memperlengkapi kita dengan kuasanya, memberikan bekal kuasanya kepada kita untuk mengusir setan-setan demi namanya, dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 dikatakan, Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan tugas kepada kita, sama seperti Tuhan memberikan tugas kepada ke-12 muridnya, ke-12 rasulnya, untuk kita menjadi pembawa berita keselamatan. Karena keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka mau percaya kepada Yesus, mau mendengarkan dan percaya kepada berita keselamatan, Injil yang kita sampaikan, mereka pun akan diselamatkan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, dan ada jaminan keselamatan, kehidupan kekal yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan Engkau pun mempercayakan kepada kami untuk kami menjadi pembawa berita
keselamatan itu. Untuk kami memberitakan kasih Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk kami memberitakan tentang Engkau Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami keluarga GPD LSAD Magelang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.